Heboh, pendiri pasar muamalah pakai dinar akhirnya ditangkap. Mabuk agama makin lemes. Ditulis oleh Abu Daeng, dilansir dari sewor.com. Pasar muamalah yang sempat viral dan menimbulkan kekhawatiran karena terjadinya kembali mabuk agama dalam bidang ekonomi, akhirnya si pendirinya atau penggagasnya pun ditangkap. Duh, apa sih ya? Belum sempat ngumpulin banyak emas dan kekayaan, sudah ditangkap. Pada hari Rabu ini tanggal 3 Februari 2021, Saim Saidi dikabarkan ditangkap polisi usai menggelar pasar muamalah di daerah Beji, Depok, Jawa Barat. Dan dengan nada religius di akun Instagram, Saim Saidi berkata, "Mohon doa kepada semuanya agar Allah memberikan perlindungan dan pertolongan hambanya dan memberikan kebenaran sebagai kebenaran. Amin ya robbal alamin. Saya harus pamit mulai malam ini," tulisnya Selasa malam. Pastilah Saim Saidi merasa sudah melakukan kebenaran persepsi, sedangkan kebenaran sejati ada jalannya sendiri. Jelas-jelas tindakannya itu upaya melawan negara atau undang-undang atau masuk penipuan kan? Negara Indonesia kita ini sudah jelas-jelas telah mengesahkan rupiah sebagai alat tukar yang sah. Maka menggunakan alat tukar yang lain, kemudian mengajak dan membuka pasar seperti itu, tentu saja sudah tidak sejalan dengan negara. Bahkan kesannya akan ada negara di dalam negara. Satu hal yang menjadi ciri dari kelompok orang-orang yang seperti ini adalah cepat bertindak tanpa analisa yang lebih mendalam. Soal riba dan penggunaan dinar dan dirham dengan informasi yang diterimanya dari serangkaian ceramah dan kajian-kajian agama di lingkup mereka sendiri, langsung dijadikannya sebagai keyakinan bahwa tindakan itu sudah benar. Padahal agama Islam sendiri dalam kitab suci Qur'annya itu selalu mengajak berpikir, yang berarti seharusnya orang-orang yang memeluk Islam itu pada cerdas semuanya. Tapi ya, justru yang kita saksikan selama ini, banyak yang mengaku Islam tapi melawan negara. Banyak yang ngaku Islam tapi menebarkan kebencian. Ngaku Islam tapi doyan provokasi. Ngaku Islam tapi intoleran. Dan masih banyak kelakuan yang justru tidak berdasarkan keislaman. Dengan pemandangan seperti itu, apakah malah tidak mencoreng Islam? Meskipun memang Islam itu agama yang suci dari sumber yang maha suci. Kampanye dinar dirham Saim Saidi ini sudah berlangsung lama, tapi anehnya para tokoh agama yang kompeten di negara ini tidak terdengar tanggapannya. Dan karena itulah, karena merasa tidak ada yang mengkritik dengan apa yang disampaikannya dan yang dipahaminya, Saim Saidi merasa aman-aman saja. Nanti setelah viral baru ada tindakan. Tampaknya harus ada tindakan pencegahan sebelum semuanya terlambat, seperti kasus kelompok pemberontak ISIS yang mengatasnamakan Islam. Mereka telah meracuni pikiran banyak orang, termasuk kelompok HTI yang begitu leluasa menebarkan virus intoleransinya di zaman SBY. Untunglah di masa pemerintahan Jokowi ini HTI sudah terlarang, lalu FPI yang arogan pun ikut dikerangkeng. Jadi memang saatnya Islam itu harus kembali ke titahnya. Jangan lagi dijadikan alat politik atau doktrinasi yang justru meracuni cara berpikir dan bersikap di negeri tercinta ini. Islam adalah agama cinta, bukan agama yang hanya dijadikan alat pembenci bagi kaum yang berbeda, seperti Islam yang sedang digambarkan oleh Tengku Zul. Tentu saja banyak yang bereaksi, bukan hanya Abu Janda. Abu Janda hanya mewakili warga yang sedang dongkol dengan ulah Tengku Zul yang bawa-bawa Islam tapi provokatif. Tapi sayangnya justru Abu Janda banyak yang ikutan menghakiminya dan seperti mendorongnya agar masuk penjara. Pasar muamalah yang terjadi di Depok dan daerah lainnya dengan menggunakan dinar dan dirham itu, kalau dipikir-pikir lebih mendalam lagi, ada kejanggalan. Untuk mendapatkan dinar pertama kalinya kan harus beli pakai rupiah juga.
Setelah dapat dinarnya, si pengunjung membelanjakannya ke pasar itu menggunakan dinar atau dirham yang sudah dibelinya pakai rupiah. Setelah pasar tutup, pedagang yang mengantongi dinar atau dirham menukarkan kembali dinar dan dirham tersebut ke kasir atau bandarnya menjadi rupiah dengan potongan persentase. Jadi kembalinya ke rupiah juga kan? Sunnah yang bagaimana mereka maksud itu? Toh semua ke rupiah juga. Prosesnya tidak praktis dan hanya buang-buang waktu saja. Beginilah kalau sok islami kepedean, tapi logika berpikir tidak bermain dengan cantik. Pantas saja dengan mudah umat dikibulin. Setelah pedagang pulang, ia tetap bawa rupiah dan bandar tempat penukaran dinar itu untung besar. Umat tertipu dalam perdagangan ini. Penyelenggara sebelum pasar dibuka terlebih dahulu mencuci otak pengunjung dengan mimpi seolah-olah ini adalah pasar yang didirikan Nabi Muhammad di Mekah. Benar-benar mabuk agama. Praktek pasar muamalah ini sama persis dengan apa yang terjadi di tempat perjudian atau kasino yang harus menyediakan koin-koin sebagai alat berjudi di kasino. Sebelum masuk ke area perjudian, si pengunjung harus tukar dulu uang resmi dengan koin yang disediakan bandar. Kalau pengunjung menang, ia bisa menukarkan kembali koin itu dengan uang resmi. Begitulah kira-kira.